Hari apakah Yesus mati disalibkan? Rabu, Kamis, ataukah Jumat? Umumnya umat Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus mati disalibkan pada hari Jumat. Tetapi ternyata ada juga pandangan atau pemikiran yang mempercayai bahwa Yesus mati pada hari Rabu atau Kamis. Para penganut pandangan ini sebenarnya hanya berdasarkan penafsiran dan perhitungan yang menurut mereka sangat logis. Namun sebenarnya pandangan logika mereka itu dapat dimentahkan oleh bukti-bukti ayat Alkitab sendiri yang sudah nyata kebenarannya dan sudah cukup jelas. Inilah kronologis tentang penyaliban Yesus Kristus. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus memahami dulu bahwa perhitungan pergantian hari menurut bangsa Yahudi dan Alkitab adalah dimulai pada hari terbenam hingga kepada matahari terbenam berikutnya. Jadi pergantian hari itu kira-kira dimulai setelah lewat pukul 6 sore. Setelah lewat pukul 6 sore, matahari terbenam itu berarti sudah berganti ke hari berikutnya. Inilah ayat di Alkitab yang menjadi dasar perhitungan pergantian hari dimulai. Jadilah petang dan jadilah pagi. Kejadian pasal 1. Pada hari Kamis, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Lalu pada malam harinya, yang berarti sudah memasuki hari Jumat, mereka mengadakan perjamuan Paskah. Setelah selesai perjamuan, lalu Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Di Taman Getsemani, tiba-tiba Yesus ditangkap oleh segerombolan orang suruhan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan bantuan Yudas Iskariot. Lalu kemudian Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama di hadapan imam besar Kayafas dan para ahli Taurat serta tua-tua Yahudi. Setelah tidak mendapati kesalahan Yesus, menjelang siang atau terang, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri bernama Pilatus. Tetapi karena Yesus berasal dari tanah Galilea, maka Pilatus kemudian memerintahkan supaya Yesus dihadapkan kepada penguasa wilayah Galilea yang bernama Herodes, yang kebetulan pada waktu itu sedang berada di Yerusalem. Ketika Yesus di hadapan Herodes, para imam kepala dan para ahli Taurat melontarkan tuduhan berat terhadap Yesus.
sehingga menyebabkan Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok Yesus. Dan kemudian Herodes mengirim Yesus kembali kepada Pilatus. Tetapi Pilatus pun tidak mendapati kesalahan Yesus. Namun atas hasutan dan teriakan orang-orang Yahudi, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka. Kemudian para saudara wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Disinilah penderitaan Yesus dimulai. Yesus dihakimi, diolok-olok kembali, dihina, dianiaya, dan kemudian disalibkan. Yesus disalibkan pukul 9 di hari Jumat. Dan pada pukul 12 ketika Yesus masih di tiang salib, terjadilah kegelapan hingga jam 3. Dan pada jam 3 sore, di hari Jumat itulah Yesus mati menyerahkan nyawanya. Yesus mati di hari Jumat yang bertepatan dengan jatuhnya hari Paskah bangsa Yahudi pada waktu itu. Dalam tradisi Yahudi, menyembelih domba korban Paskah itu dilaksanakan pada sore hari. Jadi kematian Yesus pukul 3 sore hari itu adalah bertepatan dengan waktu di mana domba Paskah disembelih di pelataran bait suci. Dan bukti Golgota, lokasi Yesus disalibkan pun, letaknya tidak jauh dari bait suci. Kematian Yesus disalibkan sebagai anak domba Allah yang menyelamatkan umat manusia. Selaras dengan waktu penyembelihan anak domba Paskah sebagai lambang yang telah menyelamatkan nenek moyang Israel dari penghambaan di tanah Mesir. Tetapi sebelum lewat pukul 6 sore, ketika matahari akan terbenam, Yusuf dari Arimatea meminta mayat Yesus kepada Pilatus dan bersama dengan Nikodemus lalu menguburkan mayat Yesus di lokasi yang tidak jauh dari tempat penyaliban. Dan itulah hari pertama Yesus berada di dalam rahim. Dalam budaya bangsa Yahudi, waktu yang singkat dalam hari adalah lazim, dihitung sebagai 1 hari penuh yang bermakna siang dan malam. Setelah Yesus dikuburkan pada Jumat petang, lalu setelah lewat pukul 6 dan matahari terbenam pada hari Sabat ke-7 atau Sabtu pun dimulai, di mana orang-orang Yahudi mulai waktu itu hingga Sabtu menjelang matahari tenggelam dilarang untuk melakukan aktivitas pekerjaan duniawi. Dan Yesus pun ada di dalam kubur. Hari kedua, yaitu hari Sabat ke-7, yaitu Sabtu. Itulah hari kedua Yesus berada di dalam rahim bumi selama 24 jam penuh. Setelah hari Sabat, lewat pukul 6 sore atau matahari terbenam. Menurut Alkitab dan perhitungan orang Yahudi, maka pada saat itulah hari Minggu atau hari pertama mingguan itu dimulai. Hari ketiga, dan itulah hari di mana Yesus berada di dalam rahim bumi. Bagi kalangan yang memiliki pandangan bahwa Yesus mati disalibkan pada hari Rabu atau Kamis adalah karena berpatokan pada berapa lama Yesus berada di dalam rahim bumi. Tertulis di Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan perhitungan hari dalam ayat tersebut semuanya sudah terjawab dan dijelaskan tadi. Ayat lain yang menjadi alasan adalah
yang terdapat dalam Yohanes 19 ayat 31 yang mereka menganggap ada 2 hari Sabat. Tertulis di Yohanes 19 ayat 31, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Sebenarnya Sabat yang dimaksud oleh Rasul Yohanes pada ayat tersebut adalah Sabat hari ke-7 mingguan. Karena bagi orang Yahudi, Sabat hari ke-7 itu sangat disucikan. Maka mayat-mayat yang disalibkan tersebut tidak boleh tetap tergantung hingga memasuki Sabat hari ke-7. Jadi dalam pekan perayaan itu bukan berarti ada 2 Sabat yang salah satunya adalah Sabat tahunan. Ayat lainnya yang menjadi landasan adalah Markus 16 ayat 1, di mana dikatakan setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Para perempuan di kelompok ini adalah berbeda dengan kelompok perempuan yang terdapat dalam Lukas 24 ayat 10. Para perempuan ini adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Sedangkan sekelompok kedua adalah Maria dari Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Meskipun dalam Markus 16 ayat 1 dan Lukas 24 ayat 10 sama-sama menyebutkan Maria ibu Yakobus, tetapi keduanya adalah sosok pribadi yang berbeda. Hal itu dapat terlihat di ayat lain berikut ini. Matius 27 ayat 5-6. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Dalam Markus 15 ayat 40 ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Jadi ternyata jelas ada 2 kelompok perempuan, yang satu mempersiapkan rempah-rempah bagi mayat Yesus sebelum Sabat, dan satunya lagi kelompok perempuan lain yang membeli rempah-rempah setelah hari Sabat lewat, yaitu setelah matahari terbenam. Di zaman itu rempah-rempah adalah termasuk kebutuhan pokok dan mudah didapatkan. Jadi bukan hal yang mustahil bila para perempuan itu membeli rempah-rempah setelah hari Sabat lewat, yaitu antara jam 6 sampai jam 7 malam. Dan dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus juga diceritakan ada 2 kelompok perempuan dalam perjalanan menuju ke kubur Yesus. Jadi melalui penjelasan ini, maka jelaslah bahwa Yesus itu mati disalib pada hari Jumat dan berada di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya memberkati kita semua. Shalom.